Oke guys, ketemu lagi dengan Vesparia. Riding lagi, jalan-jalan lagi. Hari ini saya ingin membahas tentang perangkat audio yang kira-kira cocok untuk motovlog. Hari ini saya pakai beberapa perangkat audio yang nanti bisa kita bandingkan bagaimana hasilnya perangkat-perangkat tersebut. Kira-kira mana yang paling cocok untuk bermotovlog? Semuanya audio ini saya pilih yang masih hitungannya low budget ya, bukan yang istimewa banget, karena dimulai dari yang sederhana dulu. Kalau memang bagus itu sudah cukup, tidak perlu kita mengeluarkan budget terlalu banyak. Yang penting hasil yang sudah kita dapatkan sudah cukup dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana hasil audio yang kita pakai untuk motovlog. Jalan santai aja kita sambil menuju ke tempat kerja. Cuaca hari ini cukup lumayan panas. Matahari bersinar terang, tidak ada tanda-tanda mendung akan hujan. Mudah-mudahan sepanjang hari ini terang ya, supaya aktivitas kita tidak terganggu, kegiatan kita tidak terganggu oleh hujan. Jadi perangkat audio pertama yang saya gunakan adalah Wire Mic atau mic kabel yang langsung saya colokkan ke HP Android, lalu saya record di HP-nya langsung. Jadi wire kabel ini, mic kabel ini saya sambungkan langsung ke Android untuk saya record di Android itu untuk menghasilkan suara atau untuk menangkap suara dari dalam helm full face saya ini. Jadi saya pakai helm full face ini tujuannya untuk menghindari tabrakan dengan angin yang lebih banyak daripada kalau kita pakai helm half face. Tapi nanti mungkin kita akan coba pakai helm half face, gimana hasilnya. Yang penting kita coba dulu pakai helm full face ini. Nah, untuk suara dari wire mic ini seperti ini, bisa teman-teman dengarkan. Nanti bisa dibandingkan dengan mic yang lain yang saya gunakan, mic wireless dan mic intercom. Jadi beberapa alat yang saya pakai ada wireless mic yang saya gunakan, ada intercom juga yang saya gunakan. Jadi beberapa mic ini bisa jadi kita perbandingkan mana yang kira-kira paling reliable atau paling pas untuk bermotovlog. Bagi teman-teman yang ingin memulai bermotovlog ya, kalau yang sudah pro pasti sudah paham mic mana yang paling bagus, dan mungkin bisa saling sharing, saling memberikan saran mana mic yang paling bagus. Nah, untuk kecepatan di 60 km/jam menurut speedometer Vespa saya suaranya seperti tadi, atau ini kita coba agak kencang untuk suara dari tangkapan mic kabel yang dicolokkan ke HP Android. Nah, begini suaranya yang ditangkap oleh mic kabel di dalam helm full face saya ini dengan kecepatan hampir 80 km/jam di speedometer Vespa saya. Mungkin speedometernya tidak bisa jadi patokan, tapi ya kira-kira segitulah kecepatan yang saya gunakan sekarang. Untuk berikutnya, teman-teman, saya sharing juga suara mic dari intercom. Jadi intercom ini connect ke handphone saya, lalu saya record. Handphone yang saya gunakan untuk connect ke intercom adalah iPhone. Jadi mungkin beda jenis merek HP akan mempengaruhi, tapi sebagai contoh kali ini saya recordkan di HP iPhone.
Intercom yang saya pakai adalah intercom X5 dari Retouch. Dan suara yang dapat teman-teman dengar sekalian seperti ini. Ini posisi saya tidak pakai masker ya. Dengan jalan sedang, tidak kencang, suara dapat teman-teman dengarkan seperti ini. Suara atmosfer sekitar pun bisa bisa teman-teman dengarkan. Mungkin nanti bisa jadi perbandingan bagaimana kualitas dari suara yang diambil oleh intercom dengan wire kabel yang pertama tadi. Untuk kecepatan masih sedang, tidak kencang. Nah, setelah ini nanti kita coba untuk suara dari intercom saat kita berkendara sedikit lebih kencang. Nah, kecepatan mulai saya tambahkan, dan ini penangkapan suara dari intercom Retouch S5 yang direcord ke dalam HP iPhone. Kira-kira menurut teman-teman masih jernih yang mana, dari kabel atau dari intercom ini? Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana hasil penangkapan suaranya dengan kecepatan yang agak kencang. Selanjutnya, kita sudah coba dua mikrofon, dua mode, wire kabel dan intercom. Yang berikutnya kita akan mencoba mikrofon wireless mic. Nah, wireless mic ini saya pakai merek JT. Merek JT yang saya hubungkan juga ke handphone untuk menangkap atau merekod suara saat saya berkendara ini. HP yang saya gunakan adalah Android. Nah, untuk suara dari wireless mic ini bisa teman-teman dengarkan, dia memang ada peredam bulunya. Jadi seperti cover mic-nya, dia ada bulu-bulu untuk cover mic-nya. Coba teman-teman lihat, ini yang saya pasang di bawah helm. Suaranya bagaimana nanti kita bisa dengarkan dengan berkendara sedang. Hasil yang ditangkap bagaimana itu nanti bisa kita bandingkan dengan dua mic sebelumnya. Yang pertama tadi mic wire kabel, mereknya juga JT. Saya pakai merek JT untuk mic kabelnya. Selanjutnya untuk intercom kita pakai Retouch S5 yang kita record ke iPhone, dan mic berikutnya adalah mic wireless JT dengan kecepatan masih sedang. Suara yang dapat teman-teman dengarkan adalah seperti ini. Kita akan coba tambah kecepatan untuk suara dari mikrofon wireless JT ini. Nah, gimana? Sudah ada gambaran perbedaan antara dua model tadi dengan mic wireless ini? Kira-kira menurut teman-teman mic mana yang paling cocok untuk digunakan bermotovlog? Mic wireless atau mic kabel dan atau pakai intercom? Sebenarnya paling simpel itu pakai intercom, jadi langsung connect dah selesai. Tapi kita mencoba mencari kualitas terbaik untuk penangkapan suara. Video sudah bagus, kalau suaranya kurang kan sangat bikin apa ya, nanggung. Kayak kita bikin sesuatu itu nanggung banget. Udah kita explore videonya bagus, membuat videonya bagus, tapi suaranya agak kurang, itu kayak sebenarnya eman-eman. Nah, ini suara dari wireless mic JT dengan kecepatan yang agak tinggi, dengan suasana lalu lintas yang agak ramai. Selanjutnya yang terakhir, ini yang terakhir ada internal mic dari kamera. Internal mic dari kamera Vimy Palm Pro 2 Pro. Vimy Palm 2 Pro yang saya letakkan di dada saya ini, itu dia langsung merecord video dan audionya. Kira-kira bagaimana suaranya? Nah, bisa dibandingkan. Perlukah untuk menggunakan wire kabel, tambahan audio, menggunakan intercom, atau menggunakan mic wireless untuk rekaman videonya? Jadi kita
kita bisa saling belajar, memberikan manfaat kepada sesama teman-teman yang ingin mulai bermotovlog. Saya juga masih belajar, saya juga masih mengeksplor bagaimana membuat motovlog yang bagus dengan mencoba-coba beberapa device. Nanti teman-teman bisa langsung mengadaptasi device mana dan apa yang kira-kira cocok untuk bermotovlog setelah saya mengeksplor ini. Ini mic langsung dari kamera, bisa dibandingkan dengan 3 mic lainnya bagaimana kualitasnya antara wire kabel mikrofon, lalu wireless mikrofon merek JT, dan mikrofon dari Intercom. Semuanya ada perbedaan, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita bandingkan bagaimana hasilnya. Untuk mic kamera ini nanti kita coba agak kencang sedikit. Jadi ada yang pakai matic kita. Kira juga biasanya. Jadi begitu teman-teman, suara-suara dari beberapa mic atau perangkat audio yang kita gunakan untuk bermotovlog hari ini. Nanti teman-teman bandingkan, nanti teman-teman pilih, dan mungkin bisa diadaptasi, diadopsi, ditiru mana yang paling reliable untuk digunakan bermotovlog. Semuanya bebas, bisa memilih dengan referensi dari saya ini kira-kira mana yang paling pas untuk teman-teman. Kalau menurut saya nih, yang paling penting untuk bermotovlog adalah cadangan audio. Jadi apapun kualitas audionya, perangkat yang kamu pakai, paling baik kamu punya cadangan audio. Jadi jangan cuma satu device, mengandalkan satu device, karena itu berbahaya. Kalau tiba-tiba ada trouble yang tidak kita ketahui saat berkendara, suara teman-teman akan hilang, dan sangat menyesal sekali kalau video yang teman-teman buat sudah bagus, lokasi yang teman-teman videokan atau rekam juga bagus, tapi audionya gagal terekam. Jadi alangkah baiknya teman-teman sekalian tetap membackup audionya. Itu yang selalu saya pakai adalah sistem seperti itu. Jadi audio harus di backup, dan kamera pun kalau bisa lebih dari satu, karena untuk jaga-jaga ketika ada trouble di kamera utama, teman-teman bisa switching ke kamera cadangan dengan memberikan footage lain untuk transmisi atau transisi ke video yang sudah tidak bermasalah. Kalau memang tidak diburu-buru, teman-teman ada waktu ya bisa berhenti dulu untuk mengecek hasil footage-nya bagaimana. Tapi kalau long trip dan perjalanannya jarang berhenti, alangkah baiknya teman-teman pakai cadangan atau backup voice recorder atau backup videonya. Itu akan lebih baik, dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti ada footage yang tidak tertangkap dan ada audio yang tidak terekam. Mungkin sharing kita cukup segitu. Saya ingin menikmati perjalanan menuju tempat kerja di pagi hari ini. Kita akan bahas apa lagi besok? Coba komen teman-teman, berikan komentar untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Vesparia, riding lagi, jalan-jalan lagi. Let's go.